Tenda pernikahan roboh diterjang angin di tengah kondisi hujan lebat. Pak Ogah berontak saat terjadi razia Satpol PP di Cengkareng, Jakarta Barat. Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews Siang. Meski sudah ditertibkan berkali-kali, namun keberadaan Pak Ogah di Cengkareng, Jakarta Barat muncul kembali. Dalam penertiban kemarin, sejumlah pengatur lalin liar itu berontak terjaring razia petugas. Pengatur lalu lintas di Persimpangan atau sering disebut Pak Ogah merontak ketika dirazia petugas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah Pak Ogah lainnya juga berontak bahkan berupaya kabur ketika penertiban. Sejumlah Pak Ogah lainnya juga berontak bahkan berupaya kabur saat ditertibkan oleh petugas gabungan. Meski telah ditertibkan berulang kali, Pak Ogah tetap saja kembali terutama di pintu keluar tol Rawabuaya Cengkareng. Namun pada razia hari itu petugas menangkap 7 orang Pak Ogah. Seluruhnya dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk dibina. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya pemirsa, baru saja dinobatkan jadi kota teraman kedua di ASEAN, Jakarta nyatanya belum bebas dari kejahatan jalanan. Kali ini 2 remaja berboncengan motor dibegal di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban kehilangan motor dan ponsel. CCTV merekam detik-detik saat 2 remaja berboncengan motor dipepet 2 motor lainnya di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi dini hari tepat di depan halte busway Jembatan Merah. Kawanan pelaku yang berjumlah 4 orang memberhentikan motor korban. 1 pelaku merampas sepeda motor dan 1 lainnya meminta ponsel korban. Korban yang ketakutan tidak bisa melawan karena pelaku mengancam dan mengacungkan celurit. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga merupakan satu komplotan yang sama dengan pembegal petugas damkar beberapa waktu lalu. Sebelumnya 4 pelaku pembegalan petugas damkar sudah diringkus di sebuah hotel di Jakarta Utara, sementara 2 pelaku lainnya masih buron. Begal jalanan masih marak menjadi ironi di tengah prestasi Jakarta baru-baru ini. Laporan Global Residence Index, Jakarta baru dinobatkan sebagai kota teraman kedua di ASEAN, melampaui kota-kota besar lain seperti Bangkok dan Kuala Lumpur. Sementara posisi pertama ditempati Singapura. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, geger belasan mahasiswa UI dituduh melakukan pelecehan seksual di grup WhatsApp. Sejumlah pihak kini meminta mereka dikeluarkan dari kampus. Sementara Rektorat UI masih memantau terus perkembangan penyelidikan kasusnya. Keributan terjadi saat para mahasiswa terduga pelaku pelecehan keluar dihadirkan. Para mahasiswa yang berempati terhadap korban berteriak dan histeris usai kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital terjadi di lingkungan kampus Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Kasus ini pun menuai kecaman. Usai viral, BEM dan Dekanat FHUI menggelar forum persidangan terbuka untuk para pelaku pelecehan seksual. Kehadiran para pelaku disambut sorakan hadirin sidang. Mereka menuntut ke-16 pelaku pelecehan dikeluarkan dari kampus. Menuntut FHUI agar segera mengeluarkan SK pemberhentian terhadap 16 pelaku kekerasan seksual sebagai pembantu dan peraturan rektor nomor 5 tahun 2024. 4. Mendesak FHUI agar segera mengusut tuntas
seluruh kasus kekerasan seksual di Indonesia yang hingga kini pelakunya masih udara bebas di kampus kita. Rektorat akan memonitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya. Kita lawan kekerasan seksual. Ya, cukup ya. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dikeluarkan dari kampus dan membuka peluang untuk melanjutkan kasus ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Lebaran sudah lewat tapi harga cabai dan tomat masih mahal, tidak mau turun juga. Harga cabai rawit merah masih di kisaran Rp90.000 hingga Rp120.000 per kilogram. Selain akibat curah hujan, harga cabai juga belum turun karena musim hajatan. Sudah sebulan lebih harga cabai rawit merah di Pasar Cigasong, Majalengka, Jawa Barat mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga cabai tidak kunjung turun meski Lebaran sudah lewat. Pembeli pun kini memilih beli cabai eceran Rp10.000 atau maksimal 1/4 kilogram. Biasanya beli berapa kilo? Ya biasanya kadang setengah, kadang seperempat. Saya perempat. Sekarang seperempat. Sengaja turun. Harga cabai di Pasar Kosambi Kota Bandung juga masih mahal, tak mau turun. Cabai rawit merah masih bertengger tinggi di Rp90.000 per kilo, padahal normalnya sekitar Rp40.000 per kilo. Hanya cabai merah keriting yang sudah berangsur normal kini Rp50.000 per kilogram. Sementara harga tomat malah naik 2 kali lipat lebih dari biasanya Rp7.000 per kilo, sekarang Rp16.000 per kilo. Ini gimana, Bu? Kalau rawit sekarang jadi turun 90, asalnya kan 100. Ya. Itu harga normalnya sendiri berapa? Kalau normalnya mah 40, 40.000. ya 40.000. Tidak hanya di Bandung, harga cabai rawit merah di Pasar Tanjung Jember, Jawa Timur di kisaran Rp85.000 per kilogram, 2 kali lipat dari normalnya Rp45.000 per kilo. Begitu pula dengan harga cabai hijau yang mencapai Rp65.000 dari normalnya Rp35.000 per kilo. Menurut pedagang, pasokan cabai berkurang karena tertundanya musim tanam. Harga cabai mahal, warga memilih beli mengecer per Rp10.000. Penjualan pun merosot tajam dari biasanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bagaimana harga sayur mayur, tempe hingga minyak goreng di Jakarta? Langsung saja kita bergabung bersama Anissa Rizkia dari Pasar Senen, Jakarta. Selamat siang, Nisa. Apa yang menyebabkan kenaikan harga sayur di sana? Ya, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Saat ini memang pantauan dari sejumlah komoditas harga pangan ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Tidak hanya sayur mayur ya, namun juga cabai merah keriting juga masih mengalami kenaikan harga. Nah, kalau dilihat pantauan kami ini tertinggi ini adalah brokoli yang mencapai harganya Rp45.000 kilogram per kilonya, yang biasanya hanya Rp35.000 per kilogramnya. Selain itu juga ada tomat, kemudian selada dan juga lettuce yang biasanya hanya Rp25.000 kini menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu juga ada cesim sawi hijau yang biasanya hanya Rp12.000 hingga Rp15.000 kini sudah tembus di angka Rp18.000. Kemudian untuk kembang kol yang biasanya hanya Rp22.000 ini mencapai angkanya sampai Rp26.000 per kilogram. Serta terong ungu juga naik, yang biasa Rp12.000 sekarang mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Untuk saat ini tidak hanya dari sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun kalau dilihat dari pantauan ini juga sejumlah penjual tahu dan tempe juga banyak yang mengeluhkan begitu ya dengan harga kedelai yang semakin tinggi. Yakni yang biasanya hanya Rp8.000 per kilogramnya, kini para pedagang ini harus membeli kedelai seharga Rp15.000 per kilogramnya. Dan kalau dilihat memang dari ukuran tahu dan tempe ini memang sedikit lebih kecil begitu ya dibandingkan dengan tahu pada tempe yang pada umumnya dijual. Namun juga dari pihak pemerintah terutama Badan Pangan Nasional juga memastikan pengawasan ketat ini terhadap para distributor kedelai untuk tetap
memberikan harga jual sesuai dengan harga acuan penjualan guna menjaga stabilitas pasokan serta melindungi konsumen. Dan selain itu memang faktor cuaca ini sebagai penentu bahwasannya harga-harga di pasaran ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga pasokan yang didapat oleh para pedagang ini cukup sulit. Dan juga selain itu ada kenaikan harga plastik yang sampai kenaikannya hingga 100% membuat para pedagang ini juga harus menaikkan harga jual kepada para konsumennya. Tentu ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja ini juga harus mensiasati begitu ya, karena memang tidak hanya sayur mayur, kemudian juga ada lauk pauk yang saat ini juga mengalami kenaikan. Untuk sementara saya kembalikan kepada Wiki yang ada di studio. Baik Anissa, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.